Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita pun yang ditakdirkan masuk ke dalam surga, pasti dia tidak akan lupa saudaranya yang pernah ia jumpai di dalam kebajikan. Nah, termasuk itu dia. Nah, saya yakin kita di sini jumlahnya insyaallah 1000 nih, insyaallah. Atau kurang dari itu, ya 100, sekitar 100-an. Maka 100-an ini yang nanti ini itu yang akan nanti mempertanggungjawabkan nanti. Nah, ini pentingnya beramal jamaah, pentingnya berorganisasi. Karena kalau kita berorganisasi, jadi tahu di depan kita banyak menjumpai saudaranya. Makanya kalau saya diundang-undang kemana-mana, semasa ini sehat-sehat itu ada spiritnya di situ. Karena kita akan menjumpai orang-orang yang mereka adalah calon-calon atau wajah-wajah penghuni surga. Nah, yang penting kita ikhlaskan bahwa kita berangkat dari rumah itu semata-mata karena Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Subhanahu wa Ta'ala dan bisa paham. Makanya ada seorang sahabat, seorang tabi namanya Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri ini mengatakan, istaghfirul asdiqa'al mu'minin. Terbanyak sahabatmu dari kalangan orang beriman. Fa'inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah, karena mereka itu akan memberikan syafaat kepada yang lain pada hari kiamat. Jadi kalau banyak sahabat mereka ini mensyaratkan. Tadi khusus orang-orang yang kita cintai ini, ya anak, saudara kita, itu dipertahankan, dirawat keimanannya, jangan sampai dia murtad. Kita berharap pertemanan, persahabatan di dunia ini, percintaannya sampai di dunia ini, sampai di akhirat juga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cinta sirip semati, bisa juga itu. Jangan kita berpisah. Bagaimana cara merawat cinta itu? Ya, cinta karena Allah. Itu adalah mereka yang merawat keimanan dan tidak murtad. Karena pada hari kiamat dikumpulkan bersama-sama. Jadi kalau istrinya dikumpul dengan suaminya, anaknya juga, dan sahabat-sahabatnya, selama mereka dalam keimanan. Itu disebutkan dalam surah Al-Zukhruf ayat 67, 68, 69, 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ini tadi dibacakan tentang waqasin bihamdillah. Allah berfirman bahwa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun. Nanti pada hari kiamat itu manusia dan musuh. Jadi sahabat karib jadi musuh. Mungkin dulu bersama, tapi hari kiamat jadi musuh. Mungkin dalam rumah, tapi di akhirat nanti bermusuhan. Suami istri bermusuhan, anaknya juga bermusuhan. Innal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Tapi kalau dia kufur, itu murtad, otomatis dia akan berpisah. Jadi murtad itu memisahkan diri saudaranya. Makanya kata Allah, ya ibadi wa hambakum, jangan kamu bersedih, la khaufun alaikum wa antum tahzanun. Orang-orang beriman ini tetap bergembira karena nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama. Apa kata Allah? Udkhulu antum wa azwajukum turbalun. Jadi masuklah ke dalam surga kamu dan istri-istri kamu. Ada bilang tetap, kenapa ada istri-istri? Artinya kalau istrinya satu, ya satu. Nah, kalau dua, ya dua bersama. Tapi kalau tidak, ya satu saja. Ya, karena disebutnya orang beriman, orang kan banyak. Berarti masuklah kamu dan pasangan-pasanganmu yang digembirakan. Nah, maka kita jaga.
kebersamaan itu suami istri masih bisa dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Kapan? Kalau mereka tidak dipisahkan dengan keimanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu rawat jangan sampai anak-anak kita itu murtad, hilang agamanya, hilang keimanannya, kita tidak sadar. Jamaah yang tahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masalahnya kalau pertama tidak tanya panjang. Jadi jarang-jarang bertemu, terpaksa diangkat dulu pembuka dulu yang pertama pengantar. Ya, yang kedua, ya, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah, ya, khususnya di masa-masa seperti ini adalah seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, itu adalah ada banyak sekali ibadat yang ada di dalamnya. Yang seorang mukmin harus mampu memanfaatkan momen-momen yang berharga ini. Itu di Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, kami masuk kategori bulan-bulan awal. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian nanti juga ya Muharram, juga Rajab, ya 3 yang bersamaan. Kemudian nanti satu bagian itu di bulan Rajab. Salah satunya adalah memaksimalkan ibadah yang ada di dalamnya. Nah, termasuk itu adalah ibadah kurban. Ya, di mana ibadah kurban ini itu sebenarnya kurban bahagian dari penyembelihan hewan. Jadi intinya kurban sembelih. Tapi dia lebih khusus. Ya, dimunculkan kurban. Ya. Salah satu jenis hewan yang disembelih itu ada beberapa hewan jenis yang berbeda-beda tergantung dari momen dan peristiwanya. Yang pertama, ada hewan yang disembelih karena lahirnya seorang anak, namanya akikah. Nah, itu juga disembelih di situ. Yang disembelih hewannya, bukan anaknya. Yang disembelih ada hewannya, yaitu kambing. Nah, kalau kita berhaji lalu lewat miqat, lalu dia tidak berihram, maka harus bayar dam. Nah, ini 2-3 hari ini saya diserang pertanyaan. Ya. Jadi jamaah haji kita di Indonesia ini macam-macam. Ada yang paspor haji dan ada yang paspor non haji, paspor hijau. Jadi berangkat ke sana dengan visa kunjungan. Untuk masuk ke dalam haji, maka tidak bisa kecuali menggunakan visa haji. Nah, jamaah kita ini ada visa kunjungan, tidak bisa masuk karena akan dicek. Nah, jadi di antara jamaah kita itu adalah untuk bisa masuk tidak boleh kecuali bisa masuk tanpa menggunakan ihram, pakai yang biasa. Sebab ihram langsung diketahui harus kembali ke Indonesia. Nah, maka caranya adalah dilewati saja miqat, nanti di dalam baru berihram. Nah, bagaimana hukumnya itu? Sah atau tidak? Ya, tetap sah. Karena dia tetap melaksanakan hukum, yaitu berihram hanya lewat tempat miqat ihramnya. Dan itu masuk kategori wajib haji. Jadi kalau ada wajib haji kita tidak memiliki, maka tetap sah, tapi harus diganti dengan membayar dam. Apa yang dibayar itu menyembelih hewan kambing, ya 1 ekor. Ya, di sana itu tidak boleh dimakan, khusus untuk orang miskin. Nah, itu namanya penyembelihan dam. Sedangkan kalau hewan itu disembelih, seperti pada bulan-bulan ataukah masuk di Zulhijjah, karena bertepatan dengan 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha pada hari Tasyrik. Ini yang disebut dengan
udhiyah. Jadi tadi akikah, dan juga bisa juga adalah jam dan kurban, atau bahasa Arabnya adalah udhiyah. Ini balik dulu yang di bawahnya lagi, ya besar lagi. Nah, jadi al-udhiyah ini masuk kategori tazkiyah untuk penyembelihan hewan kurban. Ya, udhiyah itu adalah hiya ismun lima yudbah. Jadi nama ya, untuk jadi nama bagi binatang yang disembelih. Jadi udhiyah yang disembelih, ya, baik unta ataupun sapi ataupun kambing. Jadi harus disembelih itu. Kurban dapat dilakukan terhadap hewan yang dapat disembelih. Jadi kalau ada binatang yang tidak disembelih, itu bukan kurban. Kan harus keluar darahnya, itu sembelihan. Keluar darahnya. Dan 3 jenis hewan itu adalah unta, sapi, dan kambing. Ini bisa masuk unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Maka termasuk itu kerbau, itu masuk kategori baqarah. Kambing masuk juga domba di dalamnya. Sehingga kalau itu sejenis boleh, tapi kalau lain jenis, maka tidak masuk. Seperti termasuk kemudian kuda, karena tidak masuk ketiga jenis tadi. Tidak bisa juga ayam, apalagi burung-burung, jangan-jangan, atau hal yang lain, karena sudah ditentukan. Jadi udhiyah ini masuk kategori ibadah mahdhah. Ini perlu dipasang, masuk kategori ibadah mahdhah, jenis ibadah yang sudah ditentukan jenis hewannya, kemudian waktu-waktunya juga. Makanya disebutkan penyembelihan hewan kurban binatang tertentu dan di hari-hari tertentu. Ya, dia benar. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi tidak boleh sebelumnya dan tidak dibenarkan setelahnya. Artinya tidak sah. Jadi tidak sah dilakukan sebelumnya dan setelahnya. Tapi kalau ada yang dilakukan, ya halal. Tapi murni penyembelihan hewan biasa. Jadi kalau bukan sebelumnya. Ya, ini ada yang pernah bertanya, gimana Ustaz? Karena ini pasti kita berbeda pelaksanaan ibadah kurban, Idul Adha. Bagaimana kalau sahibul kurban itu dia Idul Adha-nya tanggal 28. Lalu dalam kelompok itu ada yang beridul adha tanggal 29. Digabung dalam satu ekor sapi. Apakah tetap disembelih pada tanggal 28 atau seperti apa? Kalau hewan itu disembelih tanggal 28, misalnya kelompok yang ada di dalamnya dulu karena sudah dia sholat, maka sahlah hewan kurban itu. Hanya yang tidak sholat, ia dianggap sedekah biasa, bukan dianggap sedekah kurban. Jadi sama-sama, misalnya 7 orang ini, 6 orang yang memang mengikuti urusan Muhammadiyah, yaitu sudah dipastikan tanggal 28. Tapi ada satu orang ikut di situ. Jadi kalau dia ikut, maka kalau disembelih tanggal 28, maka hewan kurban itu tetap sah, dianggap kurban. Maka dianggap kurban bagi yang 6 orang. Maka yang satu itu seperti hanya dia berinfak kepada yang 6 orang. Dia sedekah. Dia tidak mendapatkan pahala kurban, tapi dia hanya mendapatkan pahala sedekah. Seakan-akan dia bersedekah kepada yang 6. Bagaimana caranya, solusinya? Kalau ada yang tergabung, seharusnya diundur saja. Nanti di hari kedua supaya kena semua.
Jadi kena yang ikut tanggal 27, 29 Lebarannya, yang 26 hanya memang terlambat makan hewan kurban. Jadi puasa itu bodoh. Artinya puasa makan daging, ya. Tahan-tahan fitro 1 hari. Nah, nanti besoknya baru. Nah, itu artinya aman untuk kedua semuanya. Setuju. Karena tidak boleh disembelih itu sebelum hari raya, sebelum salat. Nah, bagaimana kalau yang menyembelih itu, yang menyembelih misalnya dia ikut pemerintah tanggal 29, yang menyembelih tanggal 28, apakah sah hewan pengorbanannya itu? Ya sah, karena dia tidak berkurban, hanya menyembelih. Menyembelih itu tidak dipersyaratkan mau sholat mau tidak, terserah. Jadi kalau ada yang penyembelih tukang dagangnya ini, tukang dagangnya ini ikut 29, bisa dia yang menyembelih. Yang penting yang menyembelih itu bukan orang yang mabuk, bukan orang yang gila. Karena dipersyaratkan orang yang menyembelih adalah akil. Akil itu ya, dia tidak gila. Dia walaupun anak-anak boleh juga, walaupun boleh. Yang penting dia tahu hukum-hukumnya itu. Dengan cara menyembelih, artinya memayis, tamyiz. Nah, yang penting dia sadar